Kita lanjut bahas BTTH episode 284. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara ledakan tiba-tiba saja bergema di dalam dunia magma. Dan pada saat ini, Soyen dengan buru-buru keluar dari dalam tempat itu. Melihat kemunculan dari Soyen, Sun-er pun segera mendekatinya yang kemudian dia berkata, "Kakak Soyen!" Tubuh dari Soyen pada akhirnya mendarat di samping dari Sun-er. Dia mengusap jejak darah yang berada di sudut mulutnya sambil berkata, "Sudahlah, aku tidak apa-apa." Dan tatapan mata Soyen sekali lagi melihat pada dunia magma yang berada di bawah sana. Tinjunya tanpa sadar terkepal. Tidak terduga bahwa di dalam dunia magma ini ada makhluk misterius yang sangat menakutkan. Tetua Sukian, Patua Mang Tianji, dan juga yang lainnya pun kali mengatakan, "Soyen, sebenarnya apa yang telah terjadi?" Mengingat kekuatan dari Soyen, tidak ada satupun orang yang bisa membuatnya menjadi berantakan seperti ini. Sebenarnya, hal mengerikan apa yang telah ditemui Soyen di dalam dunia magma tersebut? Soyen kemudian berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Tetua Mang Tianji, beritahukan kepada kepala klan Guyuan dan juga yang lainnya bahwa dugaanku memanglah benar." Raut wajah dari Mang Tianji segera berkedut setelah mendengarkan ucapan dari Soyen, dan jantungnya kali ini berdebar-debar dengan cukup kencang. Segera setelah itu, Patua Mang Tianji langsung berbalik dan dia pergi untuk memberitahukan pada Guyuan dan juga yang lainnya tentang apa yang telah ditemukan oleh Soyen. Cailin yang berada di samping dari Soyen kali ini langsung bertanya, "Soyen, apakah rumah dari Dewa Kuno Tose benar-benar terletak di dasar dari dunia magma?" Soyen hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menceritakan ringkasan tentang apa saja yang telah terjadi di dasar dunia magma sampai membuat Soyen terlihat berantakan seperti ini. Sun-er dan juga yang lainnya, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius setelah mendengarkan cerita dari Soyen, dan mereka pada akhirnya mengetahui bahwa di dalam dunia magma ada makhluk misterius yang benar-benar kuat sebanding dengan Guyuan dan juga Hun Tiandi. Soyen hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, namun untungnya makhluk misterius itu tidak bisa meninggalkan dunia magma. Jika tidak, kemungkinan besar akan terjadi masalah yang cukup rumit di dalam tempat ini. Selanjutnya, mari kita tunggu kedatangan dari pasukan aliansi. Jika kita membiarkan klan Hun berhasil kali ini, kemungkinan tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk membalikkan keadaan. Sun-er dan juga yang lainnya pun hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Soyen. Cerita kemudian berpindah pada aula utama milik klan Hun. Di sana, Hun Tiandi telah duduk di kursi pimpinan dan di hadapannya ada banyak orang yang menggunakan jubah berwarna hitam. Hun Tiandi kemudian bertanya, "Apa yang kau katakan? Jangan bilang bahwa misimu telah gagal." Sosok berjubah hitam dengan cukup ketakutan, dia pun mengatakan, "Benar, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jejak kita sebenarnya telah ditemukan oleh kelompok Soyen. Orang tua Hun Yu dan juga anak buahnya sebenarnya telah dihabisi oleh Soyen di wilayah sudut hitam." Raut wajah Hun Tiandi berubah menjadi cukup jelek yang kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin Soyen bisa mengetahui keberadaan mereka?" Orang berjubah hitam itu pun lalu mengatakan, "Kepala klan, Soyen ini pernah menjadi murid dari Akademi Jianan yang berada di wilayah sudut hitam. Aku cukup khawatir akademi ini telah mendeteksi bahaya dan kemudian meminta bantuan dari Soyen, dan kupikir Soyen tidak menyadari niat dari kita." Api pelahap ketiadaan yang berada di dekat dari Hun Tiandi tiba-tiba saja mengatakan, "Bocah itu seperti rubah yang licik. Siapa tahu apa yang dia pikirkan. Terlebih lagi, jika bukan karena dia telah mendeteksi sesuatu sebelum ini, bagaimana bisa dia datang tepat waktu? Bahkan, jika Akademi Jianan mengirimkan pesan bantuan terhadap Soyen." Sosok-sosok berjubah hitam yang berada di dalam tempat ini hanya bisa menganggukkan kepala mereka setelah mendengarkan ucapan dari api pelahap ketiadaan. Hun Tiandi kemudian mengerutkan keningnya sambil bertanya, "Apakah maksudmu? Soyen telah mengetahui informasi bahwa rumah dari Dewa Kuno Tose terletak di wilayah sudut hitam. Bagaimana mungkin Soyen bisa mendapatkan informasi seperti itu? Apalagi kita
harus mengumpulkan 8 pecahan batu giok Dewa Kuno Tose untuk bisa mendapatkan informasi ini. Api pelahap ketiadaan hanya menjawabnya, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan seperti ini. Bukankah Xiaoyan sebelumnya pernah berkeliaran di wilayah sudut hitam, dan siapa yang tahu apa saja yang telah dia temukan. Namun terlepas dari apa yang telah ditemukan oleh Xiaoyan, kali ini juga saatnya bagi kita semuanya untuk melakukan pergerakan. Jika tidak, kemungkinan kita hanya akan mendapatkan kerugian apabila sampai terlambat. Hun Tiandi menganggukkan kepalanya sambil menjawab, benar, menunda apapun akan membuat sebuah perubahan yang tidak terduga. Api pelahap ketiadaan kemudian bertanya, bagaimanakah dengan Gu Yuan? Dia hingga detik ini masih terus memantau alam Hun milik kita. Hun Tiandi kemudian mengatakan, aku sudah menyuruh seseorang untuk membangun lubang cacing di wilayah barat laut yang terhubung ke alam Hun ini, dan pada saat itu aku akan turun tangan sendiri untuk menahan Gu Yuan, sementara dirimu akan memimpin pasukan untuk menuju ke wilayah sudut hitam. Api pelahap ketiadaan menganggukkan kepalanya setelah dia mendengarkan ucapan dari Hun Tiandi. Sementara Hun Tiandi saat ini berkata, selama aku bisa mendapatkan pil embrionik tingkat D yang berada di rumah Dewa Kuno Tose, maka pasukan-pasukan aliansi itu tidak lebih dari semut. Cerita kemudian berpindah ke alam bintang. Gu Yuan yang kali ini berada di dalam ruangan khusus terus melakukan pengamatan terhadap alam Hun. Kedua matanya tertutup dan kekuatan spiritual yang benar-benar perkasa terus dikeluarkan dari dalam tubuh Gu Yuan. Dia akan bisa mendeteksi fluktuasi sekecil apapun yang muncul di alam Hun saat ini. Tiba-tiba saja Gu Yuan mendengarkan suara dengungan yang muncul dari sekitarnya. Ruang kosong yang tidak jauh dari Gu Yuan sekarang telah berfluktuasi. Hal ini membuat Gu Yuan segera membuka matanya, dan kemudian dia melihat sosok orang yang menggunakan jubah berwarna putih telah berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tubuh dari Gu Yuan langsung menghilang, yang kemudian dia berdiri di hadapan dari sosok itu. Sebuah kilatan tajam terlintas dalam tatapan mata Gu Yuan, yang kemudian dia berkata, Hun Tiandi. Sementara Hun Tiandi melihat pada Gu Yuan, dirinya tersenyum kemudian berkata, dari kita berempat saat itu hanya kita berdua yang tersisa. Dunia ini memang akan selalu berubah. Gu Yuan hanya tersenyum sambil mengatakan, jatuhnya dua yang lainnya memang terkait dengan dirimu, bukan? Hun Tiandi hanya terdiam, yang kemudian dia pun mengatakan, Gu Yuan, jika kau mau bekerja sama dengan diriku, maka aku pasti akan membantumu. Begitu aku bisa naik level ke tahap Daudi di masa depan. Gu Yuan cukup terkejut dan tidak menyangka bahwa Hun Tiandi akan mencoba untuk merekrut dirinya. Dengan cepat, Gu Yuan tersenyum, yang kemudian dia bertanya, apakah hal itu akan memungkinkan terjadi? Hun Tiandi menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Gu Yuan. Lalu dia berkata, sungguh sangat malang. Kau merupakan salah satu dari sedikit orang yang aku hormati. Ada desas-desus mengatakan bahwa seorang elit Dodi itu sangatlah kuat. Tapi kenapa para elit Dodi dari zaman kuno menghilang untuk saat ini, dan tidak ada lagi satu pun orang yang bisa naik ke tahap Dodi? Gu Yuan hanya mengerutkan keningnya dan dia tidak menjawab perkataan dari Hun Tiandi. Selanjutnya, Hun Tiandi kembali mengatakan, jawaban ini kemungkinan akan segera terungkap begitu diriku bisa naik ke tahap Dodi. Tubuh dari Hun Tiandi langsung berbalik, namun ada kilatan yang cukup aneh dalam tatapan matanya. Dia melirik pada Gu Yuan yang ada di belakangnya sambil berkata, Gu Yuan, bagaimanapun juga dunia ini tidak akan bisa menahan diriku. Gu Yuan sambil melihat pada Hun Tiandi, dia bertanya, apakah sebenarnya kau berencana untuk menahanku di dalam tempat ini? Hun Tiandi hanya tertawa, kemudian dia mengatakan, memang sudah waktunya. Gu Yuan menyipitkan mata dan dia berkata, rumah Dewa Kuno Tose sebenarnya berada di wilayah sudut hitam, bukan? Ucapan dari Gu Yuan itu telah membuat raut wajah dari Hun Tiandi telah berubah, yang kemudian dia bertanya, sebenarnya kau juga telah menyadari hal ini? Gu Yuan hanya tertawa sambil mengatakan, sepertinya surga tidak akan membantumu. Dan Hun Tiandi terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, kita akan segera mencari tahu siapa yang akan kalah. Apakah kau mengetahui hal ini adalah karena Xiaoyan? Gu Yuan hanya tersenyum, dia tidak mengakui ataupun menyangkalnya. Hun Tiandi menggelengkan kepala sambil mengatakan,
Bocah itu benar-benar rubah yang licik. Semua ini terjadi karena orang-orangku gagal menangani Xiaoyan. Mendengar ucapan dari Hun Tiandi itu membuat Gu Yuan hanya bisa mengatakan, sepertinya kau akan menderita jika terus meremehkan Xiaoyan. Dia mungkin akan lebih menonjol daripada Xiao Xuan. Hun Tiandi mengangkat alisnya sambil tersenyum dan dia berkata, sepertinya evaluasimu terhadap bocah itu terlalu tinggi. Namun, karena klan Hunku mampu melenyapkan Xiao Xuan, maka kita juga akan mampu melenyapkan Xiaoyan. Ruang yang berada di sekitar hari Hun Tiandi secara perlahan terdistorsi. Kemudian, dia mengatakan, Gu Yuan, ayo kita pergi menuju wilayah sudut hitam dan lihat siapa yang akan kalah. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Hun Tiandi benar-benar menghilang dari dalam tempat ini. Sementara tatapan mata dari Gu Yuan telah berubah menjadi cukup serius. Tubuhnya sekarang juga langsung menghilang dan kemudian dia muncul di dalam ruang pertemuan dari alam bintang. Dia melihat pada Lei Ying dan juga yang lainnya sebelum pada akhirnya Gu Yuan memberikan perintah, kerahkan aliansi ini untuk menuju wilayah sudut hitam. Dan kali ini kita harus bisa menghentikan orang-orang dari klan Hun. Banyak siswa dari Akademi Jianan sekarang mereka telah berkeliaran di dalam hutan dari akademi ini. Sementara Xiaoyan, dia berbaring di atas pohon yang tinggi sambil menikmati masa-masa santai. Xiaoyan teringat dengan adegan pertama kali ketika dia datang ke Akademi Jianan ini. Kemudian Xiaoyan sekarang mengatakan, sudah bertahun-tahun semenjak aku datang pertama kali menuju tempat ini. Sebuah suara seorang gadis kini telah muncul di bawah dari pohon tempat Xiaoyan berada. Dan gadis itu kali ini mengatakan, memang sudah bertahun-tahun. Xiaoyan segera turun dari pohon dan dia melihat pada siapa yang telah datang. Karena itu merupakan Xiaoyu. Sambil memandangi tubuh Xiaoyu, Xiaoyan pun mengatakan, kau tambah seksi saja dan kakimu benar-benar indah. Raut wajah Xiaoyu tanpa sadar berubah menjadi memerah ketika digoda oleh Xiaoyan. Dia kemudian mengatakan, kau ini sudah tua, tapi tingkah lakumu masih sama saja dan tidak pernah serius. Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyu. Dan kemudian Xiaoyan kembali berbaring di bawah pohon besar ini. Suasananya sekarang telah menjadi cukup tenang karena Xiaoyan tahu setelah ini akan menjadi pertempuran yang luar biasa. Xiaoyu segera duduk di samping dari Xiaoyan dan dirinya saat ini terus memperhatikan raut wajah Xiaoyan. Bocah kecil saat itu sekarang telah berubah menjadi cukup dewasa dan menjadi orang yang luar biasa. Xiaoyu kemudian berkata pada Xiaoyan, akan lebih baik jika kita tidak memiliki hubungan darah. Kadang-kadang di dalam pikiran Xiaoyu terlintas sesuatu yang aneh ketika dia melihat pada Xiaoyan. Hal itu menyebabkan telinga dari Xiaoyu langsung memerah. Sementara Xiaoyan memandangi Xiaoyu sambil mengatakan, apakah sebenarnya kau sedang memikirkan sesuatu yang romantis? Xiaoyu hanya menganggukkan kepalanya sambil berkata, itu benar. Dan Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyu. Biasanya orang ini akan langsung mengamuk, namun sekarang tampaknya ada sesuatu yang berbeda dari seorang Xiaoyu. Xiaoyan hanya ingin menggoda, namun dia malah tergoda kembali oleh Xiaoyu. Hal ini membuat Xiaoyan cukup malu dan menarik pandangannya. Detik berikutnya Xiaoyu kembali berkata pada Xiaoyan, terima kasih banyak atas semuanya. Xiaoyan terkejut, lalu dia mengatakan, kenapa kau mengatakan terima kasih padaku? Kau ini benar-benar orang yang cukup membingungkan. Xiaoyu tertawa sambil menjawabnya, ini adalah kata-kata yang diminta oleh seluruh anggota klan Xiao untuk diucapkan padamu ketika terakhir kali aku kembali ke Kaisaran Jiama. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Xiaoyu. Dan kemudian gadis cantik ini kembali mengatakan, pada saat ini para generasi muda dari klan Xiao, bahkan beberapa generasi tua telah menganggapmu seperti seorang dewa. Mereka akan sangat marah jika ada orang lain yang mengejek dirimu. Xiaoyan hanya tertawa sambil mengatakan,
orang yang mereka anggap sebagai dewa ini sebenarnya merupakan sampah yang tidak berguna saat itu. Xiaoyu hanya memandangi Xiaoyan sambil mengatakan, itu terjadi ketika kita semuanya masih kecil dan kau hingga detik ini belum bisa melupakan masalah itu. Xiaoyan hanya tertawa, kemudian pandangan matanya melihat ke arah langit. Sementara Xiaoyu kembali berkata pada Xiaoyan, Xiaomei sekarang telah kembali menuju ke Kaisaran Jiama dan dikabarkan bahwa dia sudah menjadi ahli yang cukup luar biasa di dalam tempat itu. Beberapa tahun yang lalu, klan kita sebenarnya ingin memilih seorang pimpinan. Para tetua di dalam klan semuanya memberikan surat kosong pada seluruh anggota klan Xiao. Dan kemudian setelah surat kosong itu ditarik kembali, semuanya telah tertulis namamu. Hal ini membuat para tetua hanya bisa tertawa. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiaoyu pun menoleh pada Xiaoyan yang kali ini sebenarnya Xiaoyan telah tertidur. Xiaoyu hanya bisa memandangi wajah dari Xiaoyan yang kemudian dia meletakkan kepala Xiaoyan di atas kaki dari Xiaoyu supaya tidurnya menjadi lebih nyaman. Sambil terus memandangi wajah dari Xiaoyan, Xiaoyu pun berkata, anggota klan telah menyadari betapa banyak sesuatu yang telah kau korbankan dan kau selama ini telah menanggung beban yang berat sendirian. Untuk melindungi klan, dirimu telah bekerja keras hingga mempertaruhkan nyawa. Bocah kecil, kau benar-benar melakukan yang terbaik untuk klan kita. Bahkan banyak anak kecil yang berada di klan Xiao saat ini, mereka mengatakan ingin berlatih dengan giat supaya bisa menjadi orang yang kuat dan akan membantumu menangani setiap masalah yang datang. Raut wajah dari Xiaoyu mendekat ke arah wajah dari Xiaoyan dan dia sebenarnya hendak memberikan ciuman terhadap Xiaoyan. Namun detik berikutnya, Xiaoyan membuka matanya dan kali ini ada sebuah kilatan tajam yang muncul di mata dari Xiaoyan. Xiaoyu kemudian mengatakan, Xiaoyan, kenapa kau terbangun? Xiaoyan segera berdiri dan kemudian dia berkata, sebenarnya mereka telah datang. Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu membuat Xiaoyu terkejut. Kemudian dia mengatakan, apakah mereka benar-benar datang terlalu cepat? Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Kemudian dia mengatakan pada Xiaoyu, beritahu tetua pertama Sukian dan kumpulkan seluruh murid-murid dari akademi. Jika tidak, maka mereka semuanya pasti akan terkena imbas dari pertarungan ketika dimulai. Selanjutnya, Xiaoyu berbalik untuk segera pergi dari dalam tempat ini. Sementara Xiaoyan melihat pada Xiaoyu sambil mengatakan, terima kasih banyak kakak Xiaoyu. Ucapan dari Xiaoyan itu membuat Xiaoyu terkejut. Ini merupakan pertama kalinya Xiaoyan memanggilnya dengan sebutan kakak. Mereka berdua semenjak kecil telah memiliki sebuah perselisihan satu sama lain. Xiaoyu tiba-tiba saja tertawa sambil mengatakan, sungguh adik yang penurut, kakak perempuanmu ini sedang menunggu untuk melihatmu menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiaoyu pun langsung melompat dan pergi dengan cepat dari dalam tempat ini. Sementara Xiaoyan juga langsung melompat dan dia berdiri di atas pohon. Tangannya diletakkan di belakang punggung. Kemudian raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius ketika dia melihat ke arah langit. Saat ini Xiaoyan bisa mendeteksi sebuah fluktuasi energi yang cukup misterius dan juga berbahaya muncul di langit. Beberapa saat kemudian, sosok dari Sun Er dan juga Cailin telah muncul di hadapan Xiaoyan. Kemudian, Sun Er dan Cailin kali ini mengatakan, kakak Xiaoyan, apakah sebenarnya klan Hun telah datang? Xiaoyan menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia pun mengatakan, semuanya berhati-hatilah selama pertempuran ini terjadi. Cailin dan juga Sun Er hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, kau juga harus berhati-hati. Xiaoyan kemudian mengulurkan tangannya dan langsung memeluk Sun Er serta Cailin. Kemudian dia berkata dengan lembut, jika kita bisa berhasil menghadapi masalah hari ini, maka kita akan mengadakan pernikahan yang besar. Raut wajah malu dan juga gembira kini telah muncul di wajah dari Sun Er dan juga Cailin. Selanjutnya, Xiaoyan melepaskan pelukan tangannya dan dia segera turun dari atas pohon besar sambil melambaikan tangan, dan tiba-tiba lubang hitam yang sangat besar pun muncul di hadapan dari Xiaoyan. Karena lubang hitam ini sebenarnya merupakan pintu masuk menuju makam surgawi. Xiaoyan yang sudah melihat rombongan dari murid-murid Akademi Jianan yang dipimpin oleh Tetua Sukian, selanjutnya dia berkata, Tetua pertama Sukian, segera perintahkan para murid untuk memasuki makam surgawi, dan kalian semuanya tenang saja. Aku sudah mengatakan pada makhluk-makhluk yang berada di dalam makam surgawi untuk tidak membahayakan para murid Akademi Jianan.
Tetua Sugian menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menyuruh murid-murid dari Akademi Jianan untuk segera masuk ke dalam lubang hitam. Xiaoyan segera mempalkan tinjunya. Dia melihat ke arah langit sebelah utara. Ruang di tempat itu pun bergetar dengan hebat ketika ada energi-energi hitam bermunculan di langit sebelah utara itu. Sementara Xiaoyan kali ini hanya berkata, "Clan Hun, jika kau ingin bertarung, maka aku akan menemani kalian sampai kenyang." Suara dari Xiaoyan itu langsung bergema di seluruh tempat ini. Awan hitam telah benar-benar menutupi seluruh Akademi Jianan. Hal itu menyebarkan aura dingin yang sangat menakutkan. Hingga detik ini, sebenarnya masih banyak orang dan juga faksi-faksi yang masih bertahan di wilayah sudut hitam. Xiaoyan sudah memberikan peringatan pada mereka semuanya untuk meninggalkan tempat ini karena perang besar akan segera terjadi. Namun orang itu memilih untuk tetap terdiam dan tidak meninggalkan tanah air mereka. Xiaoyan tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan setelah peringatannya tidak didengarkan. Dan kali ini Xiaoyan juga telah mengirimkan orang-orang dari gerbang Xiao untuk memasuki makam surgawi. Karena mereka juga tidak bisa memberikan bantuan apapun, maka lebih baik untuk meninggalkan tempat ini saja. Raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup muram ketika dia melihat orang-orang berjubah hitam telah berkumpul di langit. Kelihatannya Clan Hun saat ini telah keluar dengan kekuatan penuh. Sun Er yang berada di samping dari Xiaoyan segera berkata, "Kakak Xiaoyan, hati-hatilah." Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia melihat pada siapa yang telah memimpin orang-orang dari Clan Hun ini, dan tidak lain, itu merupakan Hun Tiandi yang di belakangnya ada api pelahap ketiadaan dan juga 4 iblis dari Clan Hun. Xiaoyan melirik pada 4 iblis itu sambil berkata, aura dari 4 orang tua zombie itu benar-benar telah pulih dalam kondisi puncak. Tidak lama kemudian, ruang yang ada di langit kembali memunculkan sebuah lubang hitam yang cukup besar. Banyak kelompok kali ini telah muncul yang dipimpin oleh Gu Yuan. Karena itu merupakan kelompok dari tentara aliansi. Tubuh dari Xiaoyan segera melompat dan dia berdiri di langit untuk berkumpul dengan kelompok tersebut. Kali ini Xiaoyan telah berdiri di samping Gu Yuan. Selanjutnya Gu Yuan pun mengatakan, "Xiaoyan, sepertinya tebakanmu benar. Wilayah sudut hitam ini memanglah lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose." Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dia melihat pada tentara aliansi yang baru saja tiba. Barisan ini berkali-kali lebih kuat jika dibandingkan dengan barisan tentara aliansi ketika melakukan pertarungan di pegunungan pemakaman langit. Gu Yuan yang menyadari keterkejutan dari Xiaoyan, dia hanya tersenyum sambil mengatakan, "Kekuatan dari 3 klan kita telah sepenuhnya dilepaskan." Xiaoyan mengerutkan keningnya dan dia bertanya, "Bukankah perlu ada orang kuat yang menjaga klan ketika kalian semuanya pergi?" Lei Ying ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyan, dia pun menimpali. Klan Hun tidak memiliki keberanian untuk memisahkan kekuatan mereka dan menyerang 3 klan kita saat ini. Sementara Yan Jin hanya tertawa sambil berkata, "Pertarungan ini sangatlah penting. Siapapun yang kalah kemungkinan akan berakhir dengan nasib yang buruk dan mereka tidak akan pernah bisa pulih. Oleh karenanya, kita hanya bisa mempertaruhkan segalanya untuk saat ini." Xiaoyan menganggukkan kepalanya yang kemudian dia menjawab, "Benar, aku sudah berkelana ke dasar magma dan aku juga telah menemukan rumah dari Dewa Kuno Tose di dalam sana. Namun, sebenarnya ada makhluk misterius yang telah menjaga pintu masuk dari rumah tersebut. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Aku pikir makhluk misterius ini tidak lebih lemah daripada paman Gu Yuan dan juga Hun Tiandi." Ucapan dari Xiaoyan itu telah membuat raut wajah dari Lei Ying, Yan Jin, dan juga Gu Yuan berubah menjadi serius. Mereka bertiga bahkan gemetaran jika sampai makhluk misterius yang berada di dalam dunia magma itu ikut campur di dalam peperangan besar ini. Kemungkinan semuanya akan segera berubah. Apalagi jika sampai makhluk misterius itu berada di bintang 9 doseng tahap lanjutan. Gu Yuan kemudian bergumam, "Aku belum pernah mendengar ada ras non-manusia yang menghasilkan seorang ahli di tahap doseng bintang 9 tingkat lanjutan dalam kurun waktu 1000 tahun terakhir. Kemungkinan makhluk besar misterius yang telah kau temui telah ada di dalam tempat itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan Hun Tiandi dan juga diriku tidak mungkin bisa dibandingkan dengan dirinya." Di depan sana tatapan mata dari Hun Tiandi melihat acuh tidak acuh ada tentara aliansi milik Xiaoyan. Selanjutnya Hun Tiandi pun berkata, "Gu Yuan, apa yang aku tawarkan padamu belum berubah. Jika diriku benar-benar berhasil menjadi seorang Dodi dan saat itu kau menyerah,
Aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan pada dirimu. Bagaimanapun juga, kau harus mempertimbangkan seluruh tawaranku demi kelangsungan hidup dari orang-orang klanku milikmu. Gu Yuan hanya tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Sementara Hun Tiandi melihat sikap dari Gu Yuan, dia menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, sungguh sangat malang. Detik berikutnya Hun Tiandi melambaikan lengan bajunya. Sebuah cahaya merah telah keluar dari dalam cincin penyimpanan. Dalam sekejap saja, seluruh tempat ini telah diselimuti oleh aura kuno. Dan kemudian, cahaya merah itu pun berubah menjadi batu giok Dewa Kuno Tose yang mengeluarkan sebuah kabut. Kemudian, kabut ini pun menjadi sosok dari Dewa Kuno Tose, Gu Yuan, Xiaoyan, dan juga yang lainnya pun. Raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup muram. Kemudian tanpa sadar, mereka mengatakan, sebenarnya itu merupakan Dewa Kuno Tose, satu-satunya Dodi terakhir yang telah muncul di dunia ini. Tatapan mata dari Gu Yuan terus melihat pada Dewa Kuno Tose yang kemudian dia berkata, mereka sebenarnya ingin menggunakan batu giok Dewa Kuno Tose untuk memanggil rumah Dewa Kuno. Hun Tiandi tiba-tiba saja mengangkat tangannya. Dia mengumpulkan kekuatan besar dan kemudian berubah menjadi telapak tangan raksasa yang langsung dibantingkan ke arah Akademi Jianan di bawah sana. Pada akhirnya, dar! Akademi Jianan pun langsung hancur lebur dan kali ini telah berubah menjadi lubang hitam yang benar-benar besar dan juga dalam. Seluruh magma yang berada di dalam Akademi Jianan ini semuanya langsung meluber. Hal itu dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah dari sudut hitam. Dan orang-orang yang melihatnya sekarang telah tampak ketakutan ketika seluruh tempat ini telah diubah menjadi genangan magma yang panas. Gu Yuan kemudian berteriak, hentikan mereka, jangan biarkan Hun Tiandi bisa menggunakan batu giok Dewa Kuno Tose untuk memanggil rumah Dewa Kuno. Lei Ying dan juga Yan Jin segera berteriak, serang! Banyak kekuatan Dogi telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka dan kemudian memberikan serangan ke arah orang-orang dari klan Hun dari segala arah. Melihat serangan seperti itu, orang-orang dari klan Hun juga mengeluarkan dogi berwarna hitam yang kemudian berubah menjadi rantai-rantai hitam yang langsung menahan serangan dari tentara aliansi. Kali ini banyak ledakan telah muncul di dalam tempat ini. Melihat pertarungan yang cukup mengerikan itu membuat para penonton dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Sementara Hun Tiandi telah menutup matanya dan dia saat ini terfokus untuk mengendalikan batu giok Dewa Kuno Tose untuk merasakan keberadaan dari rumah Dewa Kuno Tose yang tersembunyi di dalam dunia magma. Melihat adegan seperti itu hanya membuat Gu Yuan segera mendengus. Dia melambaikan tangannya dan akan memberikan serangan pada Hun Tiandi. Tepat ketika Gu Yuan akan melepaskan serangannya, api pelahap ketiadaan kini telah muncul yang kemudian dia berkata, Gu Yuan, izinkan aku menjadi orang yang akan melawan dirimu. Di belakang api pelahap ketiadaan telah berdiri dua sosok orang tua yang merupakan iblis klan Hun. Meskipun kekuatan jiwa dari api pelahap ketiadaan telah mencapai tahap D, namun dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Gu Yuan. Dan kali ini, ketika Gu Yuan juga telah menemukan kekuatan spiritual dari api pelahap ketiadaan, membuat Gu Yuan segera berkata, jadi kau sebenarnya memang telah berada di kekuatan spiritual tahap D. Sepertinya klan Hun benar-benar memperlakukanmu dengan cukup baik. Api pelahap ketiadaan itu pun hanya bisa tertawa terbahak-bahak mendengarkan ucapan dari Gu Yuan. Selanjutnya, dia melambaikan tangannya dan api hitam telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya, kemudian menunjukkan kekuatan hisab yang luar biasa. Kedua orang tua yang merupakan iblis klan Hun sekarang juga telah melepaskan serangan ke arah Gu Yuan. Melihat serangan seperti itu membuat Gu Yuan hanya menggelengkan kepalanya, kemudian dia mengatakan, kalian benar-benar ingin menghentikanku hanya dengan kekuatan seperti ini. Gu Yuan pun mengulurkan jarinya. Dalam sekejap saja, jari dari Gu Yuan itu memberikan tekanan pada dua orang tua yang berada di belakang api pelahap ketiadaan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kedua orang tua itu pun dikirim terbang sambil memuntahkan darah dan raut wajahnya telah berubah menjadi sangat pucat.
Tiba-tiba saja, api hitam sekarang telah menyelimuti seluruh tubuh dari Guiyuan. Hal itu dimaksudkan untuk menyerap semua doki yang berada di dalam tubuhnya. Melihat hal ini, Guiyuan pun berkata, kekuatan melahapmu ini tidak berguna untuk bisa melawanku. Aliran doki yang bercampur dengan kekuatan spiritual telah dikeluarkan dari dalam tubuh Guiyuan dengan cara yang sangat menakutkan, dan kemudian hal itu menghancurkan api-api hitam yang telah melilit tubuhnya. Segera setelah itu, tangan dari Guiyuan pun meraih api pelahap ketiadaan. Kita berpindah ke tempat dari Shoyen. Kali ini, dua sosok iblis klan Hun lainnya telah muncul di hadapan dari Shoyen. Kemudian, salah satu dari dua iblis itu pun melihat Shoyen dengan penuh kemarahan, kemudian mengatakan, bocah sialan, kembalikan gerbang keheningan mautku. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan menjadi pemenang di dalam pertempuran antara klan Hun dan juga tentara aliansi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.